Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Permata Dewi dari kelas Ilmu Komunikasi Sosial, ingin melengkapi tugas mata kuliah Statistika Sosial. Di sini saya mengambil judul distribusi frekuensi, data histogram, poligon, dan kurva Ogive. Di sini ada penyajian datanya. Penyajian data itu bertujuan untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Ada pula distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Lalu di sini ada langkah-langkah distribusi frekuensi, yaitu mengumpulkan data, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, lalu membuat kategori kelas dengan rumus jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan jumlah data. Lalu membuat interval kelas. Interval kelas sama dengan nilai tinggi dikurang nilai terendah lalu dibagi jumlah kelas. Lalu ada pula melakukan penghitungan setiap kelasnya. Ada contoh kasus. Pertama, mengumpulkan data. Contoh kasusnya adalah data harga saham di BII sebagai calon investor di pasar modal. Langkah pertama adalah mengumpulkan data harga saham yang ada di bursa efek. Lalu yang kedua, mengurutkan data. Setelah data terkumpul, kemudian mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya. Tujuan dari langkah ini agar memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah berikutnya. Rincian harga saham 20 perusahaan di BEI yaitu 160, 290, 304, 345, 398, 400, 440, 450, 470, 465, 510, 525, 530, 552, 560, 580, 600, 620, 700, dan 874. 3. Membuat kategori kelas. Membuat kategori atau kelas yaitu data dimasukkan ke dalam kategori yang sama, sehingga data dalam satu kategori mempunyai karakter yang sama. Untuk membuat kategori atau kelas tidak ada ketentuan pasti yang mengatur berapa banyaknya kelas, jumlah kelas bisa hanya 2, yaitu perusahaan dengan harga saham rendah dan tinggi, atau bisa juga 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, bahkan puluhan atau lebih. Namun demikian, disarankan untuk membuat kategori yang baik dengan mengikuti cara sebagai berikut, yaitu menentukan banyaknya kategori kelas dengan kebutuhan. Panduan untuk menentukan banyak kelas adalah menggunakan bilangan bulat terkecil K sedemikian sehingga di mana N adalah jumlah pengamatan atau data. Maka supaya 2K sama dengan 20, jumlah kategori atau kelas minimal adalah 5. Ada pula menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, hasilnya 5,322021646. Maka jumlah kategori atau kelas minimal adalah 5. Yang keempat, ada interval kelas. Menentukan interval kategori atau kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori atau kelas. Jadi, interval kategori atau kelas adalah jangkauan atau jarak antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya secara berurutan. Rumusnya yaitu interval kelas sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas.
Dari data harga saham BY tersebut, interval kelasnya adalah 874 dikurang 160, lalu dibagi 5, sama dengan 143. Di 143 ini kita lihat ada di antara 303 sampai dengan 445. Jadi batas kelas nilai yaitu nilai terendah dan nilai tertinggi pada suatu kelas. Di sini nilai terendahnya kita mendapatkan 303, lalu nilai tertingginya kita dapat 445. Yang kelima, databulasi. Melakukan metabulasi adalah memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Yang hasilnya, di sini ada 5 kelas, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu intervalnya ada 160 dan 302. Di kelas 2 ada 303 dan 445. Di kelas 3 ada 446 hingga 588. Di kelas 4 ada 589 hingga 731 dan di kelas 5 ada 732 dan 874. Di jumlah frekuensinya di sini ada 2, ada 5, ada 9, ada 3 dan ada 1. Lalu yang keenam ini ada nilai tengah kelas. Cara mencari nilai tengah kelas yaitu dari 160 ditambah 302. 160 dan 302 ini ada pada interval. 160 ditambah 302 lalu dibagi 2, hasilnya menjadi 231. Ada pula yang kedua juga sama, yaitu dari interval kelas kedua, 303 ditambah 445, lalu dibagi 2, jadi 374, dan seterusnya. Lalu ada nilai tepi kelas, nilai batas antar kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Cara mencari nilai tepi kelas yaitu 160 nilai angka pertama pada interval 160 dikurang 0,5 yaitu 159,5 dan juga seterusnya 303 dikurang 0,5 yaitu 302,5 dan 446 dikurang 0,5 menjadi 445,5. 0,5 ini mutlak dan memang sudah pakai 0,5 dari sananya. Lalu ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu frekuensi kumulatif dari kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi kelas terendah sampai kelas tertinggi, dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data n. Lalu, frekuensi kumulatif lebih dari yaitu merupakan pengurangan dari jumlah data n dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Cara mencari frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Kita mulai dari frekuensi kurang dari. Cara mencari frekuensi kurang dari selalu diawali 0, yaitu 0 tambah 0, yaitu 0. Lalu 0 ini dipindahkan ke bawah di kelas yang kedua. Lalu 0 ini ditambahkan 2. Dari mana 2? 2 itu dari jumlah frekuensi di kelas 1. Yaitu hasilnya 2. Lalu kita lanjut 2 sini, kita pindahkan ke kelas 3, yaitu 2 ditambah 5. 5 dari mana? 5 dari jumlah frekuensi di kelas 2, yaitu 7. Yaitu 5, lalu dijumlahkan menjadi 7. 7 ini kita pindahkan ke bawah, jadi ditambah 9. 9 itu dari kelas 3, pada jumlah frekuensi, 7 tambah 9 sama dengan 16. 16 kita pindahkan ke bawah, lalu kita tambahkan 3 dari jumlah frekuensi di kelas 4, yaitu 16 tambah 3, yaitu 19. 19 ini kita pindahkan, lalu ditambahkan 1. 1 itu dari jumlah frekuensi pada kelas 5, yaitu 19 tambah 1, jadi 20. Lalu kita mencari frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari kita dapat 20 dikurang 0. Dari mana 20? 20 dari hasil frekuensi kurang dari. Hasil frekuensi kurang dari, lalu dipindahkan ke frekuensi lebih dari. Jadi 20 dikurang 0. Karena kalau
frekuensi lebih dari selalu dikurang, frekuensi kurang dari selalu ditambah. Jadi frekuensi lebih dari itu di sini ada 20 dikurang 0 yaitu 20. Lalu 20 dikurang 2, 2-nya seperti tadi pada kolom jumlah frekuensi pada kelas 1 yaitu 20 dikurang 2 sama dengan 18. 18 kita pindahkan dikurang 5, 5-nya dari jumlah frekuensi pada kelas 2 yaitu jadi 13. 13 kita pindahkan lalu dikurang 9, 9-nya dari kelas jumlah frekuensi pada kelas 3 sama dengan 4 dan seterusnya. Di sini ada frekuensi kurang dari dan frekuensi relatif lebih dari. Frekuensi relatif kurang dari selalu diawali dengan nilai terendah yaitu 0. 0 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 0%. Dari mana kita dapat 20? 20 kita dapat dari jumlah frekuensi, yaitu 2 ditambah 5 tambah 9 tambah 3 tambah 1 hasilnya 20. Lalu dikali 100, 100 ini mutlak sama dengan 0%. Lalu 2 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 10%. 2 ini tadi dari hasil frekuensi kurang dari yang slide sebelumnya. Lalu 7 dibagi 20 dikali 100 yaitu 35%. 7 juga sama dari hasil frekuensi kurang dari pada slide sebelumnya. Lalu kita ke frekuensi relatif lebih dari yaitu 20 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 100%. Sama ya, 20, 18, 13, 4, 1, 0 ini didapat dari hasil frekuensi lebih dari pada slide sebelumnya. Penyajian data dalam bentuk grafik, yaitu pertama ada histogram. Histogram merupakan bentuk diagram yang mudah dipahami, merupakan diagram balok karena frekuensi disajikan dalam bentuk balok. Grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal yaitu X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal yaitu Y adalah frekuensi setiap kelas. Seperti pada gambar contoh di bawah ini, yaitu sumbu vertikal atau Y, yaitu frekuensi setiap kelas, ada di angka 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu di sini dibuat sumbu X, yaitu kita menggunakan angka pada interval. Yang kedua ada poligon, yaitu grafik berbentuk garis yang menghubungkan antara nilai tengah dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Di sini nilai tengahnya ada 231, 374, 517, 660, dan 803. Di sini sumbu Y-nya ada pada jumlah frekuensi. Dari 231 dia ada di 2. Lalu 374 ada di 5, 317 ada di 9, 660 dia ada di 3, lalu 803 itu dia ada di 1. Jadi sumbu Y, jadi garisnya mengikuti berapa angka sumbu Y yang ada pada nilai tengahnya. Lalu yang ketiga ada kurva Ogive, yaitu merupakan diagram grafis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva Ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumber horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi interval kelas dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Pada contoh gambar di bawah ini, frekuensi kumulatif yaitu yang di samping, lalu tepi kelas intervalnya yang di bawah. Lalu garis merah ini frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang garis biru ini frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi si garisnya ini mengikuti angka-angka frekuensi kumulatif kurang dari yang di slide sebelumnya atau tabel sebelumnya, dan garis ini mengikuti frekuensi kumulatif lebih dari yang ada pada slide sebelumnya.